Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang relevan di dunia bisnis saat ini, yaitu strategi inovasi di tengah disrupsi digital. Nah, benar banget nih, dan juga kita akan menjawab satu pertanyaan besar, yaitu mengapa beberapa perusahaan di Indonesia itu mampu bertahan dan juga menciptakan nilai di era digital ini. Nah, sementara yang lain justru kesulitan dalam beradaptasi. Nah, untuk menjawab itu, kita akan menganalisis 4 perusahaan nasional terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu terutama perusahaan yang besar-besar lah. Salah satunya ada BBCA, terus ada Telkom, terus ada Goto, Unilever. Dengan pendekatan teori manajemen strategi ini dan juga data aktualnya. Oke. Nah, kita mulai dari BCA. BCA itu merupakan perusahaan perbankan yang paling besar di Indonesia. Menurutmu, kenapa BBCA sering dianggap sukses dalam digitalisasi? Nah, kalau menurutku sendiri sih karena BBCA itu tidak melihat digital sebagai sekedar teknologi aja sih, tapi kayak sebagai aset strategis. Dan juga contohnya kayak lewat platform MyBCA atau kayak pengembangan ekosistem digital berbasis API. Oke, dan dampaknya kelihatan secara finansial ya, kayak kelihatan secara signifikan juga gitu. Iya, bener banget. Dan juga BBCA itu punya ROE yang konsistensinya itu sekitar 20%. Dan juga rasio kasa yang tergolong tinggi gitu loh, Fer. Nah, yang membuat biaya dananya itu lebih rendah dan juga operasionalnya itu lebih efisien. Oh, oke. Terus kalau dikaitkan dengan teori gimana ini? Nah, menurutku sih ini tuh sesuai banget sama teori research based view. Jadi di mana kapabilitas digital itu di BBCA menjadi sumber keunggulan yang kompetitif dan juga bernilai gitu dalam sesuatu hal. Jadi kayak susah banget buat ditiru. Oke, jadi pelajarannya digitalisasi BBCA ini berhasil karena memperkuat kompetensi inti, bukan sekedar mengikuti tren saja gitu. Benar banget. Nah, terus untuk kasus yang kedua kita coba pakai perusahaan Telkom ya. Nah, sekarang transformasinya cukup besar ya untuk di Telkom sendiri. Iya sih, bener banget nih. Menurut aku Telkom itu berusaha untuk bertransformasi dan juga perusahaannya tuh punya telekomunikasi konvensional yang juga membuat itu tuh menjadi penyedia layanan ekosistem secara digital dan juga termasuk data center dan juga digital service yang ada. Oh, tapi pasti ada tantangannya kan? Pasti tantangannya juga besar nggak sih kalau di perusahaan sebesar itu gitu? Bener banget sih Fer, karena perusahaannya besar jadi kayak struktur organisasinya tuh juga menjadi besar kan dan juga birokratis. Itu tuh membuat Telkom tuh relatif menjadi lebih lambat kalau dibandingin sama perusahaan teknologi swasta lainnya. Oke, terus strategi apa sih yang dilakukan Telkom untuk bisa mengatasi hal seperti ini? Nah, Telkom itu melakukan restrukturisasi organisasi, diperbentukkan unit bisnis digital yang kayak lebih agile. Oke. Secara teori ini masuk ke konsep apa sih sebenarnya? Nah, ini tuh mencerminkan dynamic capabilities, jadi kayak kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan sumber daya dan juga strategi sesuai perubahan lingkungan. Oke, terus yang ketiga ya, aku mau nanya tentang Goto. Goto ini kan terkenal banget ya, yaitu Gojek. Nah, untuk perusahaan ketiga ini, Gojek Tokopedia ini yang cukup menarik karena sempat tumbuh sangat cepat. Gimana nih pendapatmu? Nah, betul. Jadi, Goto itu pertumbuhannya itu sangat-sangat cepat dan juga diikuti oleh kerugian yang sangat-sangat besar, Fer. Dan juga tingginya burn rate mereka. Oh, terus gimana sih cara Goto ini beradaptasi pada situasi seperti itu? Nah, jadi Goto itu menerapkan strategi adaptasi kritis. Jadi kayak mereka itu efisiensi biaya, mengurangi tenaga kerja, dan juga fokus pada layanan inti dalam ekosistemnya. Oke, nah terus setelah itu apakah ada tanda perubahannya? Ada, jadi secara finansial Goto itu menunjukkan tren perbaikan EBITDA. Jadi dia itu kayak menandakan arah menuju keberlanjutan bisnis. Oh, oke. Turun loh. Nanya lagi. Oh iya. Terus kalau dari sisi teorinya gimana? Nah, jadi sesuai dengan turnaround strategi dan juga konsep platform economics, di mana nilai jangka panjang berasal dari efisiensi ekosistem, bukan sekedar ekspansi agresif aja. Oke, nah untuk kasus yang keempat nih, mau nanya tentang perusahaan Unilever. Ini kan juga perusahaan gede juga ya. Nah, tantangannya berbeda atau enggak sih sebenarnya daripada yang lain? Sebenarnya mirip-mirip nih. Jadi Unilever ini merupakan bagian dari perusahaan multinasional.
di mana dia itu harus menyeimbangkan strategi global dengan kebutuhan pasar lokal. Oke, terus masalah yang dihadapi Unilever ini saat ini apa? Nah, masalah-masalahnya itu seperti kayak penurunan pangsa pasar. Karena apa? Karena perubahan preferensi konsumen dan juga meningkatkan kompetitor lokal yang lebih cepat berinovasi daripada mereka. Oh gitu, jadi anggapannya kayak ketinggalan gitu ya. Terus solusi strateginya itu apa? Nah, menurutku sih ya, Unilever ini seperti perlu mempercepat inovasi produk lokal mereka dan juga mempercepat pengambilan keputusan dan juga menyesuaikan strategi pemasaran dengan karakteristik konsumen di Indonesia. Karena kan mereka di berbagai negara-negara gitu kan. Oke, ini sesuai dengan teori integration responsiveness framework ya. Iya, betul banget nih. Jadi intinya itu seperti kayak kekuatan global harus didukung oleh responsivitas dari lokalnya sendiri. Oke. Nah, dari 4 perusahaan ini kita bisa menarik beberapa pelajaran penting sih sebenarnya. Bener banget nih. Nah, yang pertama itu transformasi digital harus berfokus pada penciptaan nilai, bukan hanya adopsi teknologi aja. Oke, terus yang kedua, kelincahan strategis lebih penting daripada ukuran perusahaan dalam menghadapi disrupsi ini. Nah, yang ketiga, inovasi yang berkelanjutan membutuhkan keseimbangan, baik antara pertumbuhan secara efisiensi ataupun antara strategi global dan juga kebutuhan lokal. Oke, sebagai penutup, strategi inovasi tidak dapat disamaratakan untuk semua perusahaan, pasti beda-beda. Ya, benar banget nih. Dan setiap perusahaan itu harus menyesuaikan inovasinya dengan sumber daya dan juga konteks pasar mereka masing-masing. Iya, betul sekali. Terus, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Nah, sekarang giliran kalian nih. Menurut kalian perusahaan mana di Indonesia yang paling memiliki strategi inovasi yang paling kuat saat ini dan juga kenapa? Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.